Biografi Ibnu Khaldun. Seputar kelahiran dan keluarga Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid Qadi Al-Quddad. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ia bermazhab Maliki, muhaddis al-hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, peloncong, penulis, dan sastrawan. Saat kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar Waliyuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Sebutan A'lama di depan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar kesarjanaan tertinggi. Ibnu Khaldun merupakan seorang Master of Trades yang jarang-jarang dijumpa dalam sejarah manusia. Ia dapat mengupas setiap topik tersebut dengan mendalam dan memahami, serta menyampaikan isu-isu yang kritikal dalam setiap disiplin ilmu tersebut. Memang amat mengagumkan apabila membaca Al-Muqaddimah dan mendapati bahwa isinya amat modern, setengah kandungannya relevan dengan dunia masa kini, meskipun kitab itu dikarang pada abad ke-14. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. 1. Moneter Islam. 2. Kebijakan fiskal. 3. Perdagangan internasional. Ibnu Khaldun juga mendukung bidang ekonomi internasional melalui pengamatannya dan pemikiran analitisnya. Ia niscaya menerangkan keuntungan perdagangan antara negara-negara melalui perdagangan luar negeri. Menurut Ibnu Khaldun, kepuasan masyarakat laba. Biografi Al-Maghrizi. Nama lengkap Al-Maghrizi adalah Taqiyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir pada tahun 766 Hijriah, 1364 sampai 1365 di desa Barjuan, Kairo. Beliau dikenal dengan Al-Maghrizi karena keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Ba'laba yang disebut Desa Magariza. Pendidikan masa kecil sampai remaja Al-Maghrizi ditanggung oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Hanafi Ibnu Saik. Beliau menganut mazhab Hanafi. Pendidikannya ditanggung oleh kakeknya karena kondisi perekonomian ayah beliau yang lemah. Bermula dari kakeknya yang menganut mazhab Hanafi menyebabkan Al-Maghrizi tumbuh dan menganut mazhab tersebut. Pada tahun 786 Hijriah, 1384 Masehi, beliau berpindah ke mazhab Syafi'i. Hal ini terjadi karena setelah kakeknya wafat. Bahkan pemikirannya berkembang cenderung menganut mazhab Zahiri. Sebutan Al-Maghrizi berasal dari Magariza yang merupakan tempat terpencil dari kota. Karya-karya Al-Maghrizi. Telah banyak karya Al-Maghrizi yang ia ciptakan, karena selama hidupnya beliau memprodukti menulis berbagai ilmu, terutama sejarah Islam. Karya-karya yang telah beliau ciptakan berupa buku kecil maupun buku besar. Ia berjumlah lebih dari 100 buku. Buku-buku kecil yang telah beliau tulis memiliki organsi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Di antara buku-buku yang telah beliau ciptakan, yaitu pertama buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umumnya. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni dan sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya. Pemikiran ekonomi Al-Maghrizi. Tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam terlihat dalam fase kedua dalam sejarah ekonomi Islam yang merupakan masa kehidupan Al-Maghrizi. Corak pemikiran Al-Maghrizi tentang ekonomi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya
yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif. Didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim, beliau memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintah, juga selalu melihat setiap persoalan dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi sesuatu negara. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.